Dan dari awal pun gue selalu bilang kalau misalnya gue tuh nggak pernah menganggap diri gue baik, tapi ya setiap orang yang menurut gue itu sendiri. Dan pas lo udah jatuh penting sama orang-orang di sekitar lo, apapun yang terjadi dalam kehidupan lo, mau itu baik atau buruk, itu pasti lo bakal dianggap baik sama mereka. Sebenarnya gue bisa melihat lagi jadi Aja sekarang, apakah lo makin dibenci dan makin suka itu? Hai. Nah, jadi kita sekarang bareng nih sama orang-orang yang paling banyak orang sukai. yes, exactly. Itulah alasan gue, Abdi sama Farhan selalu ada di mana-mana. Tapi apakah dengan kalian disukai banyak orang, kalian artinya baik? Gak semua yang terjadi di banyak orang itu baik. Gua suka memanfaatkan apa yang ada di dalam diri gua demi keuntungan diri gua sendiri. Nah, tapi emang keuntungan itu bisa jadi keuntungan yang baik. Belum tentu ya, karena kan orang itu punya keuntungan yang baik, punya keuntungan yang negatif juga buat lingkungan sekitarnya. Yes. Jadi pokoknya gak semuanya yang terlihat di depan banyak orang itu baik, bisa juga ada buruknya. Dan itu malah biasanya malah nggak kerasa buruknya itu apa, baru kerasa tuh ketika udah dapet mungkin batu yang sangat besar banget, baru bakal kerasa banget. Oke. Sebagai orang yang punya kafein tinggi, gua suka pakai kafein tinggi gua yang ada di dalam diri gua buat bisa bantu setiap orang yang minum gua jadi lebih semangat dan fokus nih buat jalanin hari-hari mereka lagi. Bisa tebak nggak kita tuh apa? Apa ya? Teh? Kira Ini ciri-cirinya deh, kita suka diminum pas malam. Pas malam. Sama orang yang lagi lembur, sama orang yang lagi ngerjain tugas. Wah. Oh. Kalian tuh berperan penting banget. Tapi kan tadi kalian bilang kalian tuh bisa ngasih kenikmatan tentang diri kalian ke semua orang. Tapi harus ditumbuk dulu kan dari biji yang halus banget. Apakah kalian rela dan gak capek harus ngalamin itu? Sebenarnya nih ya, kalau boleh jujur-jujuran, kalau dibilang rela, tentunya gue dan teman-teman gue nggak rela. Kalau misalnya dibilang nggak capek, tentunya gue sama teman-teman gue tuh sangat capek harus ngalamin proses itu. Tapi seperti yang udah gue bilang di awal, ketika gue mau kasih kenikmatan buat setiap orang yang minum gue, artinya gue dan teman-teman gue juga harus mau ngalamin proses penumbukan dari yang awalnya biji banget sampai jadi bubuk yang halus banget. Untuk bisa apa? Untuk bisa dapetin keuntungan sama privilege yang gue mau, kayak gitu. Karena kapan lagi sih dapet privilege dan keuntungan yang sebesar itu kalau misalnya harus ngelewatin proses yang memang begitu panjang. Kan mau aja ya, apalagi memang keuntungan itu bener-bener menguntungin kita banget. Apa yang enggak coba? Memangnya keuntungan apa sih yang sebenarnya lu cari? Dengan lu berhasil banyak orang aja kan lu udah beruntung. Ya kalau buat gua sih ya, Iya. keuntungan atau privilege yang gua dapat ini harus dimaksimalin semaksimal mungkin. Bahkan kalau bisa sampai bikin yang lain iri sama gua. Kan biar yang lain ini kayak wow, ternyata dia bisa kayak gini ya, kapan aku bisa gitu. Suka iri nggak kalau misalnya ngelihat orang gitu lebih bagus, kita lebih malah kita tuh sama nih usahanya, tapi dia tuh privilege-nya lebih besar dibandingkan kita. Suka iri nggak? Ya, Iya kayak sih, iya kan? melihat, oke, orang lain mungkin memiliki privilege, jadi lihat ke diri kita tuh kayak minder gitu tuh. Kok bisa Iya. orang punya keuntungan impact itu gitu. Iya. Berarti lu nggak selamanya kasih hal baik dong buat sekitar lu. Buktinya dia lu menggunakan keuntungan lu sendiri buat bikin mereka semua iri. Yes, as you guys know, gua pun nggak pernah menganggap diri gua baik. Gua hanya memberikan kenikmatan yang bersifat sementara untuk agar kepada setiap orang yang suka mengkonsumsi gua. Nah, setelah itu mereka akan merasakan dampaknya, yaitu seperti gangguan sistem pencernaan, susah tidur, dan bahkan kecemasan nih. Berbahaya sekali ya ternyata dampaknya. Jadi kalau dari yang udah kita obrolin udah tahu belum kita ini apa? Apa ya? Sebelum ketebak apa penonton Aduh. di sana. Iya. Oke, Ini kita ya. lanjut lagi. Tapi walaupun gue udah ngasih dampak yang parah lah ya, gue gak mau nyawahin diri gue sendiri. Siapapun yang udah minum gue, itu bakal jadi pilihan buat mereka. Ya setelah gue berhasil dapetin manfaatnya, artinya gue dapat keuntungan dong buat diri gue sendiri. Keuntungan. Oke. Keuntungan, tapi keuntungan Apa ya ini keuntungan? sempat ngasih dampak buruk juga. Jadi memang sebenarnya kita ya Jahat sebenarnya nggak sih. jahat juga sih. Lo jahat Tapi ya. jahat sih. Lo jahat cuma ngasih enak di awal, tapi akhirnya lo ngegin banyak orang gitu. Yang bikin lo makin jahat adalah lo nggak pernah dianggap salah dan selalu dianggap baik. Ya,
gimana ya, karena kita memang awalnya nggak ada niat buat jadi sesuatu yang jahat. Iya nggak sih? Karena memang kita memang mau ngasih hal yang baik, kita mau ngasih dia biar semangat, biar fokus, tapi malah jadinya sesuatu yang jahat. Karena berlebihan itu emang tidak baik. iya benar banget. Betul ya. Karena gue juga udah bilang, jadi setiap orang yang memilih gue itu bakal selalu kena batunya. Dan kalau misalnya kita lihat orang yang kena batunya tuh, ya nanti disalahin orang itu sendiri, bukan gue. Dan dari awal pun gue selalu bilang kalau misalnya gue tuh nggak pernah menganggap diri gue baik, tapi ya setiap orang yang meminum gue itu pilihan bagi mereka sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat kenyataannya sekarang, gue tetap dicari kok, gue tetap digemari kok, gue tetap diminum kok tiap hari. Bahkan gue jadi pelarian mereka ketika mereka tuh lagi capek, mereka lagi butuh gue adalah pelarian mereka. Dan itu adalah privilege gue sebagai si kopi. Kopi ternyata. Kopi. Kalian gak pernah takut kah kalau at the end banyak orang yang jadinya sadar kalau setiap minum kalian tuh jadinya kalau itu semua salah lo dan gak pernah minum kalian lagi? Sekarang kita lihat aja sekarang, apakah gue makin dibenci dan makin gak disukai? Ya enggak dong. Sampai sekarang kan mereka menjadi membutuhkan kami ketika mereka sedang capek atau lelah. Itulah kopi. Coba. Bener gak kita? Ya benar. Betul Kan? sih. Ya lagian pas lo udah dianggap penting sama orang-orang sekitar lo, apapun yang terjadi dalam kehidupan lo, maupun itu baik atau buruk, itu pasti lo bakal tetap dianggap baik sama mereka. Ya even kesalahan itu udah sefatal apapun. Iya. Jadi kayak walaupun kita udah kasih dampak buruk bagi mereka, tapi mereka gak kapok-kapok. Dan kita sih ngerasa itu bukan kesalahan kita ya, karena kita cuma ngasih kenikmatan kita doang, kayak gitu. Lagian itu kan mereka yang milih minum kita kan. Iya. Iya sih. Maksudnya gue akan selalu dianggap baik dan dapat privilege itu. Jadi Biasa lo kan? akan berbuat kesalahan yang besar ketika lo mendapatkan tanggung jawab yang besar. Semakin besar kewajiban lo, semakin besar tanggung jawab lo yang dipegang, yang dimiliki, maka semakin besar peluang atau kesempatan lo merugikan banyak orang di sekitar lo. Dan ketika lo sedang menjalani tugas kewajiban lo, apapun tugasnya, apapun kewajibannya, ya orang-orang akan menganggap diri lo baik kan, kayak wah dia memang melaksanakan tugas yang baik, memang menjadi apa ya, first impression yang bagus, terus kemudian berstatus kita jadi orang yang baik kan. Tapi tanpa lo sadari nih, lo akan memanfaatin privilege lo untuk kepentingan diri lo sendiri. Pernah kayak gitu nggak? Pernah kan? Honestly nggak pernah. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Kalau Eliza pernah? Pernah sih. Oh iya. Mungkin jadi kita harus ulik lagi nih ya. Oke, kita lanjut ya. And then apa yang biasanya orang lakuin dengan privilege itu? Manusia itu nggak akan pernah ngerasa cukup dan nggak pernah ngerasa puas. Betul. Mereka sama seperti kopi yang akan selalu mencari jalan supaya mereka bisa menjadi bahan manfaat bagi orang lain sampai kopi itu menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri nih. And don't believe if manusia di sekitar lo selalu berbuat baik nih. Iya, karena kita bisa lihat nih ya, kopi itu yang dari awalnya cuma biji dan mungkin rasanya cuma satu, tapi sekarang tuh dia cari banyak jalan gimana itu tetap digemari dan orang-orang tuh nggak bosan minum dia. Sampai sekarang tuh mungkin kita udah banyak tahu tentang minuman-minuman kopi yang mungkin di tiap toko-toko itu beda. Dan itu tuh salah satu caranya si kopi biar si kopi itu tetap bisa menarik perhatian banyak masyarakat kayak gitu. Nah dari tadi kan kalian ngebahas kalau nggak semua manusia berbuat baik. Sebenarnya siapa sih yang sekarang lagi kalian ceritain? Siapa tuh? Nah, yang kita ceritain tuh Setia Novanto nih, Wow. sosok kopi yang sebenarnya. Dia yang lahir di tanggal 12 November 1955 ini. Ini dia tuh politikus asal Jawa Barat dan juga nih dia tuh pernah jadi ketua DPR RI loh. Nah, dia tuh jadi ketua itu di tahun 2014 sampai 2019. Nah, selain itu dia juga jadi anggota DPR RI di tahun 1999 sampai akhirnya di masa jabatan 2019. Nah, dia itu bisa dibilang sih dia itu lakuin kerjaan yang menjanjikan lah ya. Menjanjikan atas dasar apa lo berasumsi kalau beliau itu melakukan pekerjaan yang begitu baik? Iya. Ya kan kalau kita lihat ya ada keputusan yang dia lakuin tuh banyak kontroversi terutama di kalangan masyarakat. Nah, jadi kayak saya dari jawaban menjanjikan, berarti masyarakat menilai
Setia Novanto tuh awalnya baik kan. Memang masyarakat tuh mengenal Setia Novanto tuh sebagai negosiator yang ulung, memiliki bakat negosiasi yang cukup magnificent lah gitu. Nah, bakat ini tuh memang dikembangkan sejak beliau kecil sampai sekarang tuh dipergunakan bakatnya untuk melakukan berbagai negosiasi yang penting. Nah, berkat itu Setia Novanto tuh meraih beberapa penghargaan di tahun 1993. Berikut tuh ada Indonesian Culture Award on Asian Program, kemudian ada Indonesian Best Dress Award, dan yang terpenting itu tingkat internasional nih, Asian Entrepreneur Award. Jadi kan kita melihat prestasi-prestasi itu mengharumkan nama baik Setia Novanto nih. Ya, kayaknya Setia Novanto memiliki prestasi yang baik ya, mulai dari pengalaman dan juga prestasi yang diraup. Tapi bukannya beliau memiliki kasus yang sering kali dibicarakan oleh masyarakat. Nah, absolutely itu sebenarnya masyarakat nggak selalu melihat pencapaian beliau aja. Apalagi dikarenakan benar kata Kanza tadi, beliau itu pernah memiliki jejak dan beberapa kasus yang membuat beliau ini sempat merugikan masyarakat dan juga negara sampai nilainya itu berpuluh-puluh triliun, berpuluh-puluh miliar dan sangat besar untuk negara Indonesia. Dan perlu kalian tahu, sampai pada tahun 2017 itu beliau pernah menjadi tersangka kasus korupsi IKTP. Interesting. Coba ceritakan bagaimana beliau menjadi tersangka kasus korupsi EKTP. Jadi nih ya, pas tahun 2019, Kemendagri ini awalnya punya rencana nih ya buat ngajuin dan memperbaiki nih sistem informasi data kependudukan nasional. Nah, informasi ini bakal jadi data yang berkelanjutan dan ningkatin kualitas berbasis teknologi. Salah satu proyek besarnya ini itu EKTP. KTP. Jadi sebenarnya pemerintah tuh punya rencana buat apa ya? Oke, KTP itu emang berbasisnya fisik kan, tapi kan lihat perkembangan zaman sekarang nih, revolusi industri 4.0 nih ya, serba teknologi. Dan ada EKTP memang menjadi proyek yang penting bagi negara. Itu. Terus proyek itu masih dipegang nggak sama Setia Novanto? Nah, jadi kasus korupsi KTP yang melibatkan Setia Novanto itu tuh bermula dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk Indonesia berbasis elektronik yang diluncurkan sama pemerintah pada tahun 2011. Dan di proyek ini tuh, karena proyek ini besar dan mencakup seluruh warga Indonesia, berarti nilainya kan sangat besar ya. Nilainya itu Berapa tuh kira-kira? berkisar 5,9 Wow. Kan udah gede Banget banget ya. Depannya semua duit. Dia pasti nggak jelas, nggak pusing gitu nggak Iya, banyak iya. itu. Dan sebenarnya tujuan dari adanya si proyek ini tuh untuk menciptakan sistem identitas nasional yang terintegrasi kayak gitu. Oke. Tapi Kira-kira 5,9 bisa beli apa ya kita? nah, Ya, itu kita mau nanya Itu. tadi. Dan itu tuh sebanyak apa kayak Banyak banget. serolanya kayak nggak cukup ya. Iya. Wah, banyak banget sih pasti. Iya. Proyek sebesar itu tuh emang jadi potensi kejahatan sih. Terus Benar. negara mengalami kerugiannya sampai berapa sih? Berapa tuh? Nah, Apa tuh? for information aja nih ya, proyek itu emang jadi ladang korupsi dengan jumlah yang gede banget. Bahkan negara tuh rugi sampai 2,3 triliun. Nah, Setia Novanto yang pas itu menjabat jadi ketua DPR RI itu punya andil yang cukup penting dalam proyek tersebut. Nah, setelah serangkaian penyelidikan, pengadilan putusin Setia Novanto itu jadi tersangka. Akhirnya Setia Novanto ini jatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda 500 juta. Kasus ini jadi simbol besarnya tantangan dalam penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. Nah, Miris itu dia udah mau berstatus tapi akhirnya korupsi. Emang dia kurang apa lagi sih? Tadi korupsinya berapa triliun? 2,3. Hampir Sayang banget kan? Setengahnya itu. Iya. Aduh. Dan itu tuh yang bikin masyarakat jadinya makin pusing dan negara makin pusing itu karena dia bukan cuma satu kali doang nih Wow. punya kasus. Dia juga pernah terlibat dalam beberapa kontroversi lainnya. Di mana di tahun 2015 itu dia pernah terjerat kasus Papa Minta Saham. Ada yang tahu nggak nih Papa Minta Saham? Coba jelasin deh, Bo. Jadi aku kasih tahu sedikit nih ya tentang kasus Papa Minta Saham. Jadi kasus Papa Minta Saham itu merupakan kasus yang dimana ia diduga meminta saham PT Freeport Indonesia dengan dalih untuk kepentingan negara. Padahal dan kenyataannya dia itu menggunakan saham itu tuh untuk kepentingan diri dia sendiri. Betul. Nah, gini, dia juga pernah sebagai tersangka korupsi. Ada lagi kan? Ada lagi. Banyak. Tapi yang kali ini di proyek PLTA di Papua. KLTA. PLTA di Papua. Oke. Nah, tapi
beberapa kabar sih dia sempat lolos dalam beberapa tuduhan. Nah, tapi kali ini kasus EKTP berhasil membawa Setia Novanto ke penjara. Wow. Ya, Kasus yang kayak gitu tuh berarti merugikan masyarakat dan negara kan ya? Apa aja sih kerugian? Tadi kan memang di awal dirugikan sebesar 2,3 triliun Iya, ya negara. iya. Oke. Kemudian ya akhirnya beliau masuk penjara, tapi penjara itu memang dikeluhkan beberapa masyarakat dianggap kurang memuaskan. Nah, selain dianggap kurang memuaskan, beliau juga kan harus membayar uang penggantinya kan. Iya. Tapi sayangnya tanggal uang pengganti itu tidak mengcover atau tidak merepresentasikan jumlah kerugian negara ini. Bahkan menurut data Setia Novanto ini hanya membayar 22,69% saja. Tentu itu kan ya enggak kurang Jauh ya. banget. Yes, Bisa betul. nggak nyampe ya. Ya. Dan kasus korupsi EKTP ini apa ya? Memang melanggar, khususnya kalau misalnya ada undang-undang nih menurut hukum, melanggar pada pasal 74 ayat 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang larangan tindakan false bidding. Nah, yang terakhirnya tadi kan disebutkan nih akhirnya Setia Novanto tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli 2017 kan. Tapi pada tanggal 4 September dia mengajukan gugatan pra-peradilan kepada Pengadilan Negara di Jakarta Selatan. Dan itu ya mengurangi Mendapatkan remisi. ya Wow. itu mendapatkan remisi. Ini contoh enggak ya? Ya gini dia tampilan penjaranya yang Mewah memang ini ya. kan mewah dong. Bukan kayak penjara Itu ya. hotel sih. Bukan Iya, kayak sih. Vacation kayaknya. Dan tahu nggak? Jara serasa hotel. Tahu nggak? Ini tuh karena ya beliau mendapatkan privilege, ya kan? Oke. Oke, Ketua DPR. betul. Nah, memang sih Nah, privilege ini tuh. Kan ini berarti kasus yang besar banget nih ya. Nah, Iya. Karena udah merugikan negara sampai triliun gitu kan, 2,3 triliun. Yes. Tapi gue dengar setelah dia digugat bersalah, ternyata dia tuh dapat remisi kan dari Betul. saja hotelnya. Nah, pasti bagi beberapa masyarakat Indonesia juga kan nggak adil. Kira-kira nih kita sebagai warga Indonesia asli, apa sih tanggapan lo tentang Setia Novanto yang mendapatkan remisi? Kalau gue nih ya, sebagai salah satu warga negara Indonesia dan juga generasi muda, tentunya kecewa banget lah ya tentang Setia Novanto yang dikasih remisi, karena itu tuh benar-benar gak adil. Apalagi kita bisa mengingat kasusnya dia, kalau dia tuh udah korupsinya beberapa kali, bukan cuma satu kali. Dan dia tuh udah ngerugiin masyarakat dan juga negara Indonesia sampai 2,3 triliun. Apalagi kita kan tahu ya kalau Indonesia itu punya Undang-Undang Dasar 1945, dan di pasal 27 di UUD 1945 itu menegaskan dan membahas bahwasanya itu kedudukan manusia itu di mata hukum dan pemerintahan itu sama. Itu tuh udah pasal yang umum Iya. banget lah yang kita Yes. sering dengar. Tapi nyatanya pasal yang seumum itu aja tuh nggak bisa diterapin sama negara Indonesia. Malah pemerintahan dan negara Indonesia dan pihak kepolisian itu memberikan remisi kepada Setia Novanto. Nih buat teman-teman yang belum tahu nih ya apa itu remisi. Jadi remisi itu tuh merupakan masa pengurangan untuk tahanan untuk narapidana ketika narapidana itu tuh udah berkelakuan baik atau dia itu sudah menjalankan masa tahanannya sekitar 1/3 sampai 1/4. Dan pada saat itu tuh Setia Novanto dikasih remisi karena dia tuh udah menjalani 2 syarat itu, makanya dia dikasih remisi. Tapi sebenarnya itu tuh benar-benar gak adil buat masyarakat Indonesia. Kenapa gak adil? Karena kok bisa sih orang yang udah bikin kesalahan sefatal itu, yang udah benar-benar ngerugiin masyarakat luas bahkan negara Indonesia, malah dapat privilege untuk bisa mendapatkan remisi. Kalau misalnya kita anggap negara Indonesia itu sebagai negara yang adil, sudah seharusnya dong semua masyarakat Indonesia yang apapun jabatannya, apapun kesalahannya mendapatkan remisi kalau misalnya benar-benar udah ngelakuin 2 syarat tadi. Tapi kenyataannya sekarang malah orang-orang yang berjabatan yang tinggi, orang-orang yang punya privilege, orang-orang yang punya uang yang bisa dapetin remisi. Kalau kayak gitu kan kita sebagai generasi muda dan seluruh masyarakat Indonesia, artinya kita kehilangan kepercayaan kita kan untuk negara Indonesia sendiri. Terus untuk apa dong ada fungsinya pasal 27 di Undang-Undang Dasar 1945 kalau pada akhirnya privilege, keuntungan, jabatan itu bisa mempengaruhi pasal Iya. itu dan malah membebasin si pasal itu. Nggak adil. Dan kalau kayak gitu juga jadinya si Setia Novanto ini nggak merasa jerak, nggak merasa kapok dengan apa yang udah dia perbuat. Apalagi dia udah benar-benar bukan cuman untuk satu wilayah aja nih, tapi untuk benar-benar seluruh Indonesia, iya yang udah dia rugiin. Jadi ya aku benar-benar gak setuju dan kecewa banget sih sama adanya remisi ke Setia Novanto ini. Oke, coba aku tanya pendapat pribadi aku nih. Iya. Kira-kira hukuman apa
yang menurut kamu cocok dan Iya. setimpal Oh, dengan apa yang diperbuat oleh Setia Novanto? Benar. Jadi aku mau bahas nih tentang hukumannya. Kalaupun misalnya dia udah sebagai orang penting nih ya di negara Indonesia dan dia itu ternyata mendapatkan penjara yang mewah nih, penjara yang kayak gini. Ini tuh Mewah jadi banget. obrolan di masyarakat karena Yes. kok bisa nih orang udah sejahat itu sama negara Indonesia tapi nih orang tetap dapat penjara yang mewah, dapat remisi pula dengan alasan berkelakuan baik dan sudah mengabdi untuk negara Indonesia. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bisa melihat memang kebaikan dan prestasi-prestasi yang udah dia punya untuk negara Indonesia, sebenarnya bisa lah kita tuh bisa kasih reward ke dia sebagai seseorang yang memang sudah berprestasi. Contoh rewardnya, misalnya kita menambahkan masa kunjungan keluarga dia dan orang-orang terdekat dia sama dia di penjara. Kan kalau kayak gitu sama-sama enak kan, dan dia pun tetap merasa dibedakan karena antara dia dengan orang lain itu beda masa kunjungannya kayak gitu. Oke, kalau Apa tuh? Gimana? Jadi saya mau ngomong sih, tapi aku Iya, mau boleh, nanya langsung dari pendapat Abdi nih. Iya. Apa? Kamu gimana? Nah, Langsung aja sih. nah berarti kan kalau Setia Novanto dapat remisi, Iya. artinya itu dikeluarin sama negara. Mm. Terus berarti kesalahan ini tuh sebenarnya kesalahan negara atau Setia Novanto sih Nah, sebenarnya? jadi kalau menurut gua sendiri sih ya, negara nih yang masih ngasih remisi Iya. ke orang-orang yang jelas kasih kerugian buat negara ini, Iya. itu berarti si pasal-pasalnya itu udah tercoreng sih. Tercoreng. Nah, Iya. pagi ini pas pasti proses kan, ternyata dia tuh punya sikap yang baik, ya oke. Tapi yang perlu dicatat itu nih ya, nah si proses remisinya ini sesuai gak? Nah, dan kalau dari pandang hukum sih, khususnya di dalam UU nomor 12 tahun 1995 pasal 14 ayat 1 ini ngejelasin setiap narapidana itu berhak kok dapetin salah satunya kayak remisi. Cuma ya lagi-lagi emang itu cukup. Oke. Tapi untuk dapat remisi itu menurut undang-undang dia harus berkelakuan kayak apa nih? Kalau undang-undang. Yang kayak tadi sih ya, berkelakuan baik, terus sudah jalanin setengah masa tahanannya nih ya, atau 1/3, terus dia itu siap bongkar kasus, bayar lunasin denda. Ya emang sih jarang narapidana dengan kasus terberat dapatin remisi. Nah, tapi mereka itu lagi-lagi berkelakuan baik atau tidak. Masyarakat ini makin skeptis nih atas tindakan negara yang ngasih remisi. Nah, hak yang jadi trigger di pelanggaran ini itu ada di sila kedua dan kelima. Nah, bahkan emang seperti itu kok sama beberapa orang sebelumnya, kayak mereka dapetin remisi ini emang ada apanya sih emang ada koneksi atau nama besar yang tentu kami sebagai rakyat biasa itu ya sangat dirugikan lah. Iya. Tapi kalau kita bisa ingat-ingat lagi, jadinya tuh si remisi itu seakan-akan memang melonggarkan hukuman gitu. Kalaupun misalnya memang benar kata Akti tadi, kalaupun misalnya memang kita mau ngasih remisi, kita lihat dulu nih keseimbangannya, apakah porsinya pas atau enggak, atau malah kita tuh malah ngasih remisi ke orang yang salah gitu kan, Betul. yang malah dia tuh nggak jerah, malah itu malah keenakan dan ulang ke hal itu terus menerus. Nah di Indonesia itu kan kasus korupsi itu sudah banyak banget, kan cuma beberapa orang aja yang udah ngakuin. Nah bahkan pelakunya itu malah orang besar, bukan orang kecil saja. Nah tapi gak semua orang besar itu dapat remisi. Ada nggak skandal atau jadinya bahan omongan masyarakat tentang remisi ini? Udah nggak tuh? Oke, aku ingin berpendapat, tapi sebelum itu, Setia Novanto, seperti beliau memang menyalahkan kekuasaan buat hanya untuk keuntungan dirinya sendiri, apalagi membuat negara sampai rugi triliunan kan. Jelas-jelas beliau melanggar lagi dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Meskipun memang Setia Novanto ini selama menjalani masa pidananya memang berkelakuan baik gitu. Remisi ini emang remisi ini tuh memang hak setiap narapidana. Sebutkan tadi kan oleh telah membayar denda, bantu kasus cepat beres gitu, dan setidaknya menjalani 1/3 masa pidana kan. Nah, tapi status Setia Novanto ini kan beda dengan rakyat biasa. Dia kan ya ketua DPR RI salah satunya. Dia kan dikenal juga karena berkasus koruptor tinggi, dia dikenal sebagai koruptor kelas kakap, dan ini menjadi bahan gosip dan perbincangan kita ketika beliau mendapatkan remisi. Jadi kayak dengan dikasih di sini ya, betul dikasih.
contohnya seperti Nazarudin nih. Siapa? Siapa tuh? Siapa tuh Nazarudin? Beliau itu merupakan mantan apa sih? Mantan gua bukan. bukan dong. Dia mantan dalam Kementerian Agama. Oh, Correct me if I'm wrong. Ya. Beliau memiliki kasus yang serupa seperti Setia Novanto, yaitu korupsi juga. Tapi beliau tidak mendapatkan remisi, tidak semulus Setia Novanto. Padahal memang kasusnya sama dan beliau berkelakuan baik dalam masa pidana. Kemudian ada juga nih Antasari Azhar nih. Oke, kasusnya beda tentang pembunuhan nih. Memang hukuman lebih berat, tapi beliau tidak mendapatkan remisi apapun meskipun sudah berkelakuan baik di masa pidananya. Jadi memang kita pandang Setia Novanto itu memiliki privilege, dan privilege itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Gitu. Jadi setelah gue simak-simak ya, dari awal sampai akhir kalian tuh benar-benar merasa nggak setuju ya sama keputusan yang diterima oleh Setia Novanto dan Iya dong. yang dia punya kan. Betul. Kira-kira pesan apa sih yang kalian pengen sampaikan ya ke teman-teman kalian semua tuh yang Iya sedang nih. nonton? Biar kalian tuh kelak jadi manusia yang adil di masa depan. Oke. Coba dari siapa dulu? Abdi lah yang di tengah. Iyalah. Oke, siap. Boleh nih. jadi nih ya, Ya. intinya kalian tuh harus selalu inget sih, kalau kalian tuh lagi di atas ataupun di bawah, intinya tuh kalian tuh harus lihat tetap ke bawah lah ya, lihat ke bawah, Oke. biar kalian tuh bisa lihat warga-warga di bawah itu, kalian bisa bantu lah. Jadi kalian nggak foya-foya sama kata kalian sendiri. Kalau ada kata dikit kan bisa sisain buat ke mereka gitu. Oke. Saya ingin menambahkan lagi sedikit dari Abdi. Memang kita kalau misalnya memiliki peranan yang penting dalam negara, berstatus dalam negara, dan kita mendapatkan keuntungan tersebut, ya setidaknya keuntungan itu harus diberikan kepada masyarakat agar menjadi yang pertama menjadi apa ya? Bukan sharing keuntungan, tapi kayak masyarakat, keuntungan kita kita berikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat merasakannya. Kemudian kita tokoh peranan penting dalam negara itu kan memang tidak tidak asing di dalam masyarakat. Justru kita harus menjadi contoh yang baik kepada masyarakat agar agar masyarakatnya tuh mempunyai rasa lebih panutan, Ya. rasa respect kepada kita gitu. Jadi masyarakat tuh memang menilai keburukan kepada negara tuh ya bukan seluruh negaranya masyarakat menilai buruk, tapi memang akibat salah satu tokoh yang penting di negara ya akhirnya jelek gitu, akhirnya masyarakat menilai jelek. Justru kalau misalnya kita memiliki peranan penting dalam negara, kita harus jadi contoh kepada masyarakat, yang akhirnya masyarakat menilai kita termasuk negara baik kembali gitu. Betul. Kalau menurut Deborah gimana? Kalau aku nambahin sedikit kali ya. Jadi kalaupun misalnya nanti kita semua kita mungkin ada yang jadi salah satu tokoh penting di negara Indonesia, tapi korupsi itu bukan cuma sama orang-orang besar doang ya guys, tapi kita sebagai orang-orang kecil juga bisa melakukan korupsi di lingkungan sekitar kita. Nah. Dan Apa ya? Mungkin kalau ini 3.000 lah, tapi ambil 500. Aduh. Nah itu Farhan tuh, Justru korupsi di lingkungan kita tuh di kelas aja contoh yang Udah, Aduh, tapi Iya. gue bisa lah dulu korupsi waktu. Iya, Padahal sedang kalau nggak Gak selalu material tapi waktu juga. Iya. Jadi kita nggak boleh jadi orang yang kayak gitu, atau kita nggak boleh jadi kayak si kopi lah, karena kita tahu nih keuntungannya itu besar bagi kita jadinya terus aja nih manfaatin hal-hal yang di sekitar kita sampai kita tuh jadinya kayak enakan sendiri, tapi orang lain tuh maunya nggak enak sama kita. Kayak tadi di kasus yang tadi kita cuma bayar 3.000, padahal kita ngambil 5 gorengan. Karena kita ngasih keuntungan buat diri kita sendiri ya, tapi buat orang lain itu tuh nggak untung. Jadi kita harus tetap sadar guys, kalau kita tuh sama-sama manusia yang kita tuh bakal sama-sama saling membutuhkan. Jadi apapun yang kalian lakuin ke lingkungan kalian itu tuh bener-bener bakal berdampak lagi buat kalian. Kalian jahat ke orang, kalian korupsi ke orang tuh bisa lebih korupsi lagi ke kita. Jadi tolong untuk berpikir bijak, dan apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin melejit ini, kita harus bisa memanfaatkan apapun di lingkungan sekitar kita dengan baik, dan jangan sampai akhirnya kita tuh terpengaruhi dan menjadi sosok yang tidak berguna bagi lingkungan sekitar kita. Kayak gitu. Panjang juga ini Iya. topik kita. Kalau udah itu sangat panjang ya. Gak kerasa. Sekarang aku mau nanya pendapat kalian deh Tentang apa? dengan tentang korupsi. Oke. Dengan adanya awal dari korupsi, gimana sih pendapat kalian atau pandangan dari kalian masing-masing nih
tentang awal adanya korupsi ya. Iya. Sebenarnya memang ada aneh ya, maksudnya nggak tahu ya. Karena kalau aku sendiri, aku untungnya nih ya sampai saat ini doain ya tidak kedepannya tidak korupsi. Amin. Karena aku tidak pernah terpikirkan untuk berkorupsi karena memang aku punya prinsip kalau misalnya apa yang aku lakuin itu bisa berbalik lagi ke aku. Jadi ketika aku ngerugiin banyak orang di sekitar aku tuh bisa dirugikan lebih loh sama orang di sekitar aku. Ya korupsi itu benar-benar cuma bermula dari hal-hal yang kecil dan itu tuh memang kadang-kadang kita nggak bisa sadar kalau itu udah salah satu bentuk korupsi. Dan gimana sih cara kita bisa menghindari hal itu? Cara kita bisa menghindari hal itu ya dengan cara kita tuh harus bisa terus-terus memperdulikan lingkungan sekitar kita. Karena kalau kita udah kabut banget ya pikiran kita sama hal-hal yang memang untuk nyambut diri kita sendiri, terkadang kita nggak sadar nih orang-orang tuh di sekitar kita harus kayak gimana, harus kita apain, kayak gitu. Oke. Ovan gimana Farhan? Kalau pendapat aku sih sederhana. Ya, Korupsi itu orang melakukan korupsi ya karena mereka ngerasa mereka tuh kurang puas dengan apa yang mereka Puas, ya. miliki. Justru kita apa yang kita miliki itu harusnya kita bersyukur dengan apapun. Kayak kalau misalnya diri aku nih, kalau misalnya memiliki niat, amit-amit memiliki niat untuk melakukan korupsi. Yang pertama, gue akan melakukan refleksi diri. Gue akan bersyukur apa yang gue lakuin sejauh ini, kayak Tuhan terima kasih saya sudah memiliki ini gitu. Yes, bersyukur. Jadi semua itu berawal dari diri kita dulu gitu. Betul. Kemudian gitu harus merasa cukup. ya harus merasa bersyukur karena kan ya seperti tadi korupsi diawali dengan manusia yang tidak pernah merasa Puas. cukup, Nah. merasa puas gitu. Itu dari saya. Aku mau ada pertanyaan nih, Apa? pertanyaan para pemateri nih. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kita semua. Wah, Ah. apa tuh? Jadi yang menurut kalian dulu deh sebelumnya. Kalian hukum di Indonesia itu tegas atau tidak? Aduh, Terutama bagi kalangan masyarakat bawah, menengah, dan masyarakat atas. Hukum ya. Hukum itu tegas atau enggak? Ini benar-benar untuk semuanya, Betul Iya. untuk semuanya. Apakah di hukum Indonesia itu tegas? Sebenarnya nih ya, Iya. kalau dibilang tegas atau tidak, mungkin untuk di masa sekarang itu belum cukup menjawab untuk tegas, tapi Oke. tidak juga menjawab untuk tidak tegas. Oke. Jadi di tengah-tengah kalau sebenarnya. Oh, gitu ya. Karena negara Indonesia itu kan negara yang bisa kita bilang penuh dengan banyak aturan ya. Banyak ada undang-undang, ada UUD, ada Pancasila yang benar-benar kita tuh setiap masyarakatnya tuh punya pedoman, kita tuh punya pegangan. Tapi kita kembali lagi, tapi nggak semua masyarakat Indonesia itu sebenarnya bisa melakukan pedoman itu. Akhirnya muncullah banyak konflik, kalau misalnya kayak korupsi, terus juga mungkin ada rasis, terus juga ada mungkin teror, gitu kan. Iya. Jadi kita bisa lihat kalau sebenarnya nggak seluruh masyarakat Indonesia tuh bisa ngelakuin si pedoman-pedoman itu. Dan kalau misalnya dibilang negara Indonesia sudah cukup tegas ataupun tidak tegas, bisa dibilang itu cukup tegas karena dengan adanya UUD dan Pancasila dan undang-undang yang mengatur, artinya negara Indonesia itu sudah menyiapkan wadah supaya setiap warga negara Indonesia itu bisa membatasi sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekarang tinggal kembali lagi nih ke kitanya, apakah kita mau atau enggak. Dan kembali lagi ke sistem pemerintahannya sih dan pihak-pihak yang berwenang, apakah mereka siap untuk bisa menjatuhkan tersangka dan setiap hukumannya sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku atau tidak, kayak gitu kalau menurut aku. semoga sih ya di era presiden yang baru ini Oke. kita bisa dapetin hukum yang pas lah, biar siap tema ini bisa baik lagi gitu. Iya. Apalagi dengar-dengar sekarang tuh presiden yang sekarang tuh kayak nargetin gitu nggak sih? Betul. Nah, harus berapa? Itu bagus sih kalau Bagus, misalnya. Jangan Ya. dibatas. Iya, Ya. betul. Mungkin Abdi tahu semenjak Bapak Presiden kita menjabat itu sudah berapa banyak saya lihat dari data-data di fakta-fakta itu kan udah ada kurang lebih setelah 10 hari pertama dia menjabat tuh Ya. ada lebih dari 10 Nah, kasus iya. Katanya. korupsi, 10 kasus korupsi yang sudah ditangkap gitu. Iya. Betul. Nah, saya rasa saya anggap ini sebuah langkah yang bagus, Iya. langkah awal yang bagus dan bisa diteruskan sampai seterusnya ya. Iya, Yes. betul. Ya, jadi jaminan. Oke. Tadi Deborah menjawab bahwasanya hukum kita tuh ya Belum cukup. belum cukup tegas. tegas. Nah ya, itu tegas. Nah kalau bagi kalian berdua gimana? Abdi, tegas atau tidak tegas? Ya kalau kita lihat sih ya belum cukup tegas ya. Sama. Iya. Belum. Sama gitu ya. Makanya nih di presiden yang baru ini semoga
Dengan latar belakangnya yang Ya, setuju. latar belakang yang militer tuh Betul. bisa makin tegas ya. Ya. Iya. Oke. Ya kalau dari aku sendiri sih Ah, nggak beda jawabannya dengan Dimber dan Abdi. Tapi sekarang kita lihat pandangan negara dengan presiden baru kali ini. Apakah ada kemajuan atau mungkin ada. Mungkin. itu Iya. Stay. Stuck ya. Dan kita juga berharap semoga dengan podcast kita kali ini kita juga bisa membuka semua pemikiran generasi muda supaya Ya. tidak korupsi ya. Nah, itu tuh. Say no to korupsi. Saya not korupsi. Betul. Mungkin oke, ada pertanyaan nggak? Mungkin ada bisa mau bertanya? Sudah cukup sih Sudah pertanyaan. cukup. Ya, sudah ya. Mas, saya pengen lihat itu udah berapa menit ya? Ini maksudnya Kita lihat apakah ini kayaknya aku ngerasa kayak Setengah jam kerasa masih. ya. Wow. Tidak kerasa ya? Ya. Wow. Mungkin Tutup aja. mungkin ada cukup nggak sih? udah cukup. Aku ada pertanyaan penutup nih. Apa? Sama akhiri. Oke. Menurut kalian, menurut kalian deh bertiga. Gimana caranya sih kita tetap jadi manusia yang adil dan gak nyalahin kekuasaan? Yang pasti kita harus selalu ingat Allah ya. Benar, tapi ini benar, tapi ini benar. Tuhan ya. Iya. Dengan menjalankan apa? Ya kita bersyukur apa yang kita miliki gitu. Ya gitu. Karena kan korupsi kan memang diawali dengan seseorang yang tidak pernah merasa cukup gitu. Ya kita mengingat Tuhan aja lah, kita harus bersyukur apa yang kita miliki sejauh ini gitu. Itu sederhananya lah gitu. Iya. Dan yang paling penting kita harus bisa kontrol diri sendiri. Nah. Karena kalau mengontrol itu sangat susah. Emang bener sih, maksudnya kayak siapa sih orang yang gak kaget ngeliat uang sebanyak itu dan dikasih tanggung Iya. jawab sebesar itu. Tugas kita itu cuma bisa ingat Tuhan dan kontrol diri kita sendiri. Selebihnya ya kita melakukan apa yang memang seharusnya kita lakuin kayak gitu. Oke. Tapi mungkin ada pesan bagi para aparat-aparat di sana, Enggak ada. akan atau sedang mungkin. Kamu Oke. nanti ditunggu di neraka ya. Abdi sekarang Abdi. Apa? Abdi mau? Ya intinya ya, Ya. Tadi kamera. apapun yang kita lakuin itu pasti bakal dapat balasannya, apapun itu di dunia dan di akhirat. Iya. Ya. Cukup pembahasan Cukup yang nggak sih? akhirat lah ya. Iya. Cukup. Oke. Duh, Seru juga ya dapat gak nih? cerita kayak gini. Oke. Kayaknya udah Mungkin cukup. mungkin udah cukup lah ya. Iya. Baik, kita tutup. Abis ini kalian mau minum kopi? Oh kayaknya minum teh aja kayaknya. Teh aja. Iya ya. Ini kan yang putih. Oh iya. Bisa tuh, bisa itu. Oke deh. Ya. Boleh ya aku mana dulu? Apa? Banyak banget ya, banyak banget ya. Tapi penutup. Kita kenalan gak nih kita siapa? Oh iya. Oh iya, betul. Maka kita nanya-nanya nih dari tadi kalian belum Iya. kenal. Iya, kita belum Kata kenalan. mama kata sayang. Yuk kenalan dulu. Ayo mulai dari siapa ya? Dari Langsung aja deh. Ladies first. Oh, ladies first. Let's go. Oke, nama aku Kalisa Menomedani dari absen 19. Aku di Baroktina dari absen 12. Aku Muhammad Abdi dari absen 25. Gua Muhammad Farhan dari absen 27. Gue Liza Anasya, absen 13. Aku Muhammad Lakasa Dinastika. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Ya, bye. Bye. See you.